Sore semua, kami dari kelompok 3 kelas Biodas 5 Universitas Airlangga. Dan kami akan melakukan observasi lingkungan untuk tugas akhir Biodas di semester ganjil ini. Aku Pranaja Ananta dari Prodi Teknik Biomedis. Aku Rule Hendra Saputra dari Prodi Sistem Informasi. Saya Fadli Muhammad dari Prodi Teknologi Sains Data. Aku Sheila Anandita dari Prodi Matematika. Saya Jonas Tumorang dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Halo, kenalin, nama aku Binda Rizky Arifiana dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Famelia Nirvita Putri dengan NIM 146221099 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Untuk tugas semester dari mata kuliah biologi, kami dari kelompok 3 kelas Biodas 5 melakukan survei ke Kali Jagir. Kali Jagir merupakan salah satu anak sungai Mas dan merupakan sungai buatan pada zaman penjajahan Belanda yang mengalir ke arah timur di kota Surabaya. Kali Jagir terletak di sepanjang Jalan Jagir Wonokromo. Zaman dahulu, Kali Jagir berair jernih, sehingga banyak juga dimanfaatkan masyarakat untuk mandi, cuci, dan kakus atau sekedar berenang. Namun sayang, akibat pencemaran air, Kali Jagir berwarna keruh, dan saat ini Pemkot Surabaya telah memulai membersihkan Kali Jagir. Dilansir dari geopos.com, jumlah sampah yang terbuang di sepanjang Kali Jagir masih tinggi. Sehari bisa mencapai 1,5 ton, bahkan saat musim hujan bisa 2 ton per hari. Walaupun setiap harinya sudah dikerahkan tim perahu karet untuk membersihkan sampah di sepanjang kali, namun masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan di Kali Jagir ini. Kepala Bidang Kebersihan dari DKRTH, Arif Rusman, menuturkan bahwasannya pembuangan sampah ini disebabkan oleh berbagai faktor. Selain kiriman dari wilayah lain, pembuangan sampah ke kali masih banyak. Parahnya, jenis sampah yang dibuang itu bukan hanya sampah rumah tangga, melainkan juga barang bekas seperti kasur hingga ban mobil. Hal itu tentu menimbulkan banyak masalah, mulai pencernaan hingga penyumbatan saluran. Menurut Arif, ada 2 pelaku pembuangan sampah liar tersebut, yakni warga sekitar bantaran dan pengendara yang sengaja melintas lalu membuang sampah ke kali. Sampah dari rumah warga seharusnya menjadi tanggung jawab pihak RT dan RW setempat, sebab alurnya dimulai dari rumah dibawa ke TPS lalu dibuang ke TPA Benowo, sementara yang terjadi sampah itu dibuang langsung ke kali. Sampah yang menumpuk di bantaran sungai akan mengalir masuk ke sungai. Sampah plastik akan terdegradasi menjadi partikel mikroplastik yang membahayakan kehidupan biota sungai. Partikel kecil mikroplastik pun semakin mudah menyebar dan mencemari badan air. Upaya yang dapat dilakukan yaitu kita dapat melakukan pengambilan sampel air dari beberapa titik di sepanjang Kali Jagir. Pengambilan sampel ini dilakukan untuk melihat perbedaan kandungan mikroplastik di setiap titik. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk melihat kandungan mikroplastik pada air, tetapi juga kadar fisika kimia air. Uji sampel ini juga dapat melihat apakah ada zat kimia yang disebut bisphenol A atau BPA yang digunakan untuk mengeraskan plastik. Efek negatif zat ini jika masuk ke tubuh manusia dapat mempengaruhi perkembangan otak dan memicu kanker. Setelah melakukan uji sampel air, maka penanganan dan pemetaan sumber masalah dapat segera dilakukan. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih.